Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man ihtada bihudah wattaba' atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwah wal ahwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hanya dengan nikmat dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala kita semuanya dimudahkan untuk menghadiri taman dari taman-taman surga dunia di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Mudah-mudahan pertemuan kita pertemuan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menambah iman dan ilmu yang bermanfaat, yang menumbuhkan amal saleh, yang mengantarkan kita menuju surganya. Dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal ada sebuah hadis yang dihasankan oleh Syekhul Albani rahimahullah, di mana Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Ghanimatu majalisidz dzikri al-jannah." Keuntungan dari majelis zikir, majelis ilmu yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah surga. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah mengumpulkan kita di surga dunia saat ini, kita berdoa agar Allah mengumpulkan kita bersama keluarga kita di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Karena kesuksesan yang sesungguhnya tatkala kita bisa menginjakkan kaki kita di surga. Terlebih apabila kita bisa masuk surga bersama keluarga yang kita cinta. Allah berfirman dalam surat At-Tur ayat 21, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum." Dan orang-orang yang beriman lalu diikuti oleh keturunan mereka juga dengan iman, yakni orang tuanya beriman, anak cucunya juga beriman, maka alhaqna bihim dzurriyyatahum, kami akan kumpulkan mereka bersama anak dan cucu mereka kelak di surga. Kita bisa bersama-sama reuni dengan keluarga kita di surga apabila kita bisa bersama-sama di dunia ini dalam keimanan dan dalam amal saleh. Oleh karenanya ayyuhal ikhwah wal ahwat rahimani wa rahimakumullah, hendaknya bagi kita untuk bersemangat dalam menimba ilmu agama serta mengamalkannya dalam kehidupan kita. Kita mendidik dan membimbing keluarga kita di atas iman dan di atas amal saleh agar kita bisa bersama-sama meraih surganya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Setelah pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang 40 hadis seputar wanita, kita akan lanjutkan pada pertemuan kali ini dengan masuk pada kitab yang baru, yaitu Al-Arba'una fil Atfal, 40 hadis seputar anak. Seputar anak. Anak adalah anugerah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus disyukuri oleh seorang hamba yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa anak. Baik anak laki-laki maupun anak perempuan.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 46, Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Harta dan anak-anak itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Oleh karenanya, orang-orang yang beriman, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi anak-anak yang menjadi penyejuk mata bagi mereka. Anak-anak yang saleh dan salehah yang bisa menggandeng tangan orang tuanya menuju surga. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan ayat 74, mengabarkan kepada kita tentang doa ibadur Rahman, hamba-hambanya Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka berdoa, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang beriman, hamba-hamba Ar-Rahman itu, mereka berdoa, ya Allah, jadikan istri kami dan anak-anak kami sebagai penyejuk mata kami, dan jadikanlah kami sebagai imam bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi anak itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik anak laki maupun anak perempuan. Ya, kita wajib mensyukurinya. Jangan seperti orang-orang jahiliyah, di mana mereka ya senang kalau dapat anak laki-laki dan murka kalau punya anak perempuan. Allah kisahkan dalam surat An-Nahl ayat 58, wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddaw wa huwa kadhim. Apabila salah seorang di antara mereka, yaitu orang-orang jahiliyah, diberi kabar bahwa anak yang lahir itu adalah perempuan, maka mereka murka wajahnya, marah, nggak terima. Ya, bahkan banyak di antara mereka yang membunuh anak-anak mereka hidup-hidup, mengubur anak mereka hidup-hidup. Datang agama Islam, Islam melarang kita benci kepada anak-anak kita, termasuk anak perempuan. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, la takrahul banat, fa innahunnal mu'nisatul ghaliyatul mujahhazat. Jangan kalian benci anak-anak perempuan. Jadi Rasul melarang kita benci anak-anak perempuan. Kenapa? Fa innahunnal mu'nisat, karena mereka itu menyenangkan. Al-ghaliyat, berharga. Al-mujahhazat. Al-mujahhazat itu cepat kawinnya. Kalau perempuan kan memang cepat nikahnya ya. Nah, dulu pernah diceritakan ada seorang namanya Ya'qub bin Bahtan, punya anak 7 perempuan, laki semuanya. Perempuan semuanya. Pengen anak laki-laki, perempuan laki. Sedih dia. Akhirnya datang kepada Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Lalu dihibur oleh Imam Ahmad. Al-anbiya aba'ul banat. Para nabi itu rata-rata anaknya perempuan. Ya. Lalu kata Ya'qub, ucapan Imam Ahmad itu menghilangkan kesedihanku. Menghilangkan kesedihanku. Artinya wajib bagi kita untuk mensyukuri nikmat berupa anak ini. Baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Karena kita tidak pernah tahu mana di antara anak kita yang akan menggandeng tangan kita menuju surga. Bisa jadi anak laki-laki yang kita banggakan justru dia durhaka kepada kita. Ya, dia menjadi orang yang jauh dari agama. Oleh karenanya, ya, hendaknya bagi kita untuk bersyukur kepada Allah, lalu berusaha mendidik, ya, membimbing,
melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai orang tua. Kenapa? Anak itu adalah anugerah yang harus kita rawat bersama. Karena pertama, anak itu seperti yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, zinatul hayatid dunya, perhiasan dunia, menyenangkan. Ya. Makanya setiap orang yang menikah ingin kehadiran anak di tengah-tengah rumah tangga mereka. Terasa sepi, terasa hampa, ada yang kurang kalau udah menikah tapi belum dikasih momongan. Ya. Dengan adanya anak akan bisa menghibur ya kehidupan mereka. Oleh karenanya salah satu tujuan dari pernikahan itu adalah memperoleh keturunan. Tazawwajul wadudal walud fa inni mukathirun bikumul umama. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, menikahlah dengan wanita yang ya wadud, pengasih, penyayang, al-walud, yang banyak anaknya atau calon banyak anak, subur. Ya, yang subur. Ini ya perintah dari Nabi alaihi salatu wassalam, anjuran dari Nabi alaihi salatu wassalam. Fa inni mukathirun bikumul umam, karena saya berlomba-lomba ya memperbanyak umat. Makanya termasuk kesalahan tuh apa yang istilahnya baru-baru ini child free. Yang menikah tapi berkomitmen untuk tidak punya anak. Ini bertentangan dengan syariat dan bertentangan dengan akal dan fitrah. Ya, bertentangan dengan akal dan fitrah. Andaikan ya orang tua kita child free, kita nggak ada di sana. Ya. Nah, yang kedua, kenapa anak itu nikmat yang harus kita syukuri? Karena anak adalah investasi setelah kita mati. Kalau kita punya anak-anak yang saleh, mereka yang akan mentransfer pahala untuk kita setelah kita tiada di dunia ini. Sebagaimana dalam hadis, idza matal insanu inqata amaluhu illa min salas. Apabila manusia itu meninggal dunia, terputus amalnya. Udah gak bisa beramal lagi. Karena dunia ini ya tempatnya beramal. Kalau udah mati gak bisa beramal lagi. Kecuali 3 kata Nabi. Walaupun orang itu meninggal, bisa terus mengalir pahalanya. Yang pertama, sedekahtin jariyah, sedekah jariyah. Untuk wakaf, ya, harta untuk masjid, untuk pesantren, untuk dakwah. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Antum punya karya-karya ilmiah, kitab yang sampai sekarang dipelajari, ya. Antum punya murid-murid yang menyebarkan ilmu. Yang ketiga, au waladin salihin yad'u lahu, anak yang saleh yang mendoakan untuk orang tuanya. Jadi walaupun orang tuanya udah meninggal, kalau anak-anaknya setelah meninggal orang tuanya tersebut mendoakan untuk orang tuanya, nyampe Pak pahalanya. Sampai kepada orang tuanya. Dan itu adalah saat-saat yang sangat kita butuhkan. Coba kita bayangkan kita lagi gak punya uang, ya, kayak pas corona kemarin duitnya habis, misalkan. Terus anak kita transfer untuk kita. Oh, seneng itu. Ya, begitu juga orang ketika meninggal dunia, yang paling dia butuhkan adalah kiriman pahala, kiriman doa. Yang ketiga, anak itu adalah nikmat karena dia adalah yang investasi di akhirat nanti. Dialah yang akan menggandeng tangan orang tuanya menuju surga. Dialah yang akan membukakan pintu orang tuanya ya menuju surga. Dialah yang akan mengangkat derajat orang tuanya di surga. Dialah yang bisa memberikan syafaat untuk orang tuanya di
surga. Nabi SAW pernah bersabda, Inna Allaha la yarfa'u darajatal abdi yaumal qiyamah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat seorang hamba di surga. Yani memasukkan dia di surga yang tinggi levelnya. Fayaqul Rabbi anna li hadha. Lalu orang tersebut heran. Ya Allah, dari mana ini? Perasaan amalnya biasa-biasa aja. Kok saya mendapatkan perlakuan yang begitu istimewa? Mendapatkan kedudukan yang begitu tinggi di surga. Fayuqal, ya, lalu kata Allah SWT atau para malaikatnya, hada waladuka yastaghfiru laka. Ini karena anakmu, ya, anakmu yang senantiasa mendoakan kamu, memintakan ampunan untukmu. Jadi, ayyuhal ihwa wal ahwat, anak itu adalah nikmat. Baik nikmat di dunia maupun nikmat di alam barzah saat kita meninggal dunia. Bahkan nikmat saat di akhirat. Ya. Oleh karenanya, hendaknya bagi kita sebagai orang tua peduli sama anak-anak kita. Karena dia adalah ya harta terindah, harta berharga, lebih daripada harta-harta yang lain. Sekarang banyak orang tua lebih peduli sama dunianya, pekerjaannya, ya, sama ya pabriknya, sama ya jabatannya, tapi kurang peduli kepada anaknya. Maka ini adalah suatu kekeliruan. Kita harus lebih peduli kepada anak-anak kita, ya, daripada harta-harta yang lainnya. Baik, insyaallah ta'ala pada kajian kita setiap Senin ke-2 dan ke-4, ya, kita akan mengkaji buku yang di hadapan kita, yaitu 40 hadis seputar anak yang ditulis oleh Syekh Adil bin Abdillah Al-Ghamidi, ya, yang pada dasarnya adalah kumpulan dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, seputar anak. Mudah-mudahan dengan kita mempelajari hadis ini, kita lebih peduli kepada anak kita dan kita bisa lebih mendidik, membimbing anak-anak kita sehingga anak kita menjadi harta terindah bagi kita yang bisa mengantarkan kita menuju surga. Taib, hadis yang pertama, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr. Abdurrahman bin Sakhr. Seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Terhitung 5.000 hadis lebih, ya, lebih dari 5.000 hadis diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. Oleh karenanya, kalau kita mendapati ada orang yang tidak suka kepada Abu Hurairah, mencela Abu Hurairah, memusuhi Abu Hurairah seperti orang-orang Syiah, ya, maka yakinlah bahwa dia adalah munafik, zindik yang ingin menghancurkan Islam, ya, musuh dalam selimut yang ingin menikam Islam dari dalam. Karena tidak ada yang membenci Abu Hurairah kecuali orang-orang yang membenci Islam. Qala, beliau mengatakan, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sallallahu alaihi wasallam. Dan adab kita setiap kali disebut nama sahabat, kita mendoakan radhiyallahu anhu. Kenapa radhiyallahu anhu? Karena ini doa yang ada dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 100. Dan setiap kali disebut nama Nabi, maka hendaknya bagi kita bersolawat. Ya. Dan ini salah satu keistimewaan kalau kita mempelajari hadis-hadis Nabi. Yaitu kita akan sering bersolawat kepada Nabi. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah aksarukum solatan alayya. Orang yang saya cintai di antara kalian
dan orang yang paling dekat dengan saya besok pada hari kiamat, yaitu orang yang paling banyak sholawat kepada saya. Kata Al-Khatibul Baghdadi dalam kitabnya Syaraf Ashabil Hadis, hadis ini menunjukkan keutamaan orang-orang yang mempelajari hadis. Karena merekalah orang yang paling banyak bersolawat kepada Nabi. Setiap kali disebut nama Nabi, maka mereka bersolawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Maka jangan lupa, jangan pelit untuk bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir dalam keadaan fitrah. Fa'abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Kedua orang tuanya lah yang membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi. Ya. Kemudian kama tuntajul bahimatu bahimatan jam'a, ada yang kurang itu ya. Hal tuhissuna fiha min jad'a. Ya, sebagaimana seekor hewan yang melahirkan anak yang sempurna dan selamat dari aib. Maka apakah kalian akan mendapati pada telinganya ada yang putus? Taib. Hadis ini, ayyul ikhwah wal akhwat, menunjukkan kepada kita beberapa faedah. Faedah yang pertama, bahwa anak yang baru dilahirkan, anak yang lahir, bayi yang lahir, itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Apa yang dimaksud fitrah di sini? Makna fitrah dalam hadis ini adalah Islam. Adalah Islam. Sebagaimana dijelaskan dalam riwayat-riwayat yang lain. Perlu kita ketahui dan perlu kita fahami, ada sebuah kaidah dalam ilmu hadis bahwa al-hadis yufassiru ba'dhuhu ba'dha. Hadis itu saling menafsirkan antara satu dengan yang lain. Hadis itu saling menafsirkan, saling menjelaskan antara satu dengan yang lain. Jadi dalam riwayat yang lain, riwayat Muslim, Rasulullah mengatakan, "Ma min mauludin yuladu illa wa huwa 'alal millah." Tidaklah seorang itu dilahirkan kecuali dia dilahirkan di atas agama. Dalam riwayat Ibnu Hibban, "Ma min mauludin yuladu illa ala fitratil Islam." Tidak ada seorang pun yang lahir kecuali lahir di atas fitrah Islam. Ini menunjukkan bahwa yang dimaksud kata fitrah di sini, suci di sini, maksudnya adalah fitrah untuk memeluk agama Islam, mencintai agama Islam. Karena agama Islam adalah agama yang hak, yang benar, yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "Innad dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama di sisi Allah itu adalah Islam. Jadi maksudnya anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah Islam, yakni pada dasarnya anak yang lahir itu kecenderungannya memilih beragama Islam. Cinta kepada agama Islam. Bukan berarti kemudian dia langsung pinter ngerti tentang Islam gitu. Enggak. Enggak ada orang yang lahir langsung pinter itu, enggak ada. Ya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kata Allah dalam surat An-Nahl ayat 78, Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian, kalian enggak tahu apa-apa. Tapi kecenderungan untuk menerima Islam, untuk mencintai Islam, itu hukum asal pada seorang yang lahir di dunia ini. Namun apakah dia dihukumi Islam atau kafir, itu urusan lain. Jadi kalau misalkan ada anak bayi meninggal dunia, apakah dia dihukumi Muslim ataukah kafir?
Ya. Hukum di dunia dia mengikuti orang tuanya. Hukum di dunia dia mengikuti orang tuanya. Kalau orang tuanya muslim, dia dihukumi muslim. Artinya apa? Dia disolati, dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Kalau orang tuanya non-muslim, berarti dia dihukumi non-muslim. Itu hukum di dunia. Hukum di dunia. Karena kita hanya menghukumi secara zahir. Kaidah dalam fikih atau kaidah dalam Islam, ahkamud dunya bidh-dhawahir. Hukum dunia itu sesuai zahirnya. Wallahu yatawallas sarair. Adapun sebenarnya bagaimana kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu dihukumi seperti muslim. Hukum di dunia seperti muslim. Tapi di akhirat mereka di neraka, di keraknya neraka. Ya, karena kenapa dihukumi muslim orang munafik itu? Karena mereka menampakkan Islam. Maka kita menghukumi secara zahirnya. Karena kita nggak mungkin mengorek isi hati orang. Ya, jadi hukum anak yang kemudian misalkan meninggal dunia, ya, ngikut kepada orang tuanya. Ngikut kepada orang tuanya. Tapi makna hadis ini bahwa semua yang lahir di dunia ini pada dasarnya dia adalah mencintai Islam, menerima Islam. Kemudian kata Nabi, fa'abawahu yuhawidanihi au yunassirani au yumajjisani. Di sini menunjukkan kepada kita faedah yang kedua. Apa itu? Peran orang tua terhadap arah anak sangat dominan. Kemana ya orang tua mengarahkan anaknya? Ini sangat besar, sangat dominan. Makanya kata Nabi, kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, Majusi. Hukum asalnya anak itu cinta kepada Islam. Tapi kalau orang tuanya mengarahkannya kepada Yahudi, jadilah dia Yahudi. Kalau orang tuanya mengarahkannya kepada Majusi, jadilah dia Majusi. Orang tuanya mengarahkannya kepada Nasrani, jadilah dia Nasrani. Di sini menunjukkan kepada kita peran pendidikan orang tua. Dan bagaimana orang tua mengarahkan anaknya. Ya. Maka jangan sampai kita tidak mengarahkan anak kita kepada yang baik. Karena anak itu banyak terpengaruh sama pendidikan orang tuanya. Kalau orang tuanya mendidiknya dengan baik, maka insya Allah dia akan menjadi baik. Tapi kalau orang tua mengarahkannya kepada keburukan, kerusakan, maka anak pun akan rusak. Disinilah peran orang tua dalam mendidik anak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijar. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu-batuan. Apa maksudnya melindungi keluarga kalian dan anak kalian dari api neraka? Kata Ali bin Abi Thalib, ay allimuhum wa addibuhum. Ajari mereka, didik mereka. Maka tugas orang tua adalah mendidik anaknya dengan pendidikan yang baik. Ya, karena anak itu banyak terpengaruh pada pendidikan orang tuanya. Kemudian Nabi SAW memperumpamakan seperti apa di situ? Seekor hewan yang melahirkan anak yang sempurna dan selamat. Maksudnya kayak hewan apabila melahirkan anak yang selamat, anaknya bagus, hukum asalnya bagus, kemudian dirusak sama orang tuanya, digigit kupingnya misalkan, apakah berarti dia lahir gitu langsung dalam keadaan rusak? Tidak. Itu karena yang rusak adalah orang tuanya.
Tapi dia lahir dalam keadaan apa? Selamat. Begitu juga dengan manusia. Pada dasarnya dia adalah sesuai dengan fitrah. Hanya nanti dia tergantung kepada arah pendidikan dari orang tuanya. Intinya hadis ini ya kesimpulannya bahwa semua anak yang lahir dalam keadaan fitrah Islam, mencintai Islam, menerima Islam ya. Dan tergantung kepada arah pendidikan dari orang tuanya, kemana mengarahkan pendidikan anak. Kalau mengarahkan dengan pendidikan Islam, jadi dia Muslim. Kalau dia mengarahkan kepada pendidikan kufar, jadilah dia kafir. Berikutnya, hadis yang kedua, mengajarkan tauhid dan sunnah kepada anak. An Abil Abbas Abdullah ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala. Dari Abul Abbas, Abdullah bin Abbas. Kalau Abul Abbas, ini apa namanya? Kunyah. Nama yang didahului dengan Abu. Kalau laki-laki, kalau perempuan, Ummu. Dan kunyah itu adalah sunnah. Termasuk sunnah. Makanya rata-rata para salaf dahulu mereka memiliki kunyah. Ya, Abu Hurairah, Abu Abbas, Abu Dzar, Abu Hasan, ya, Abu Abdullah, Abu Abdurrahman, Abu Sa'id dan seterusnya. Rata-rata memiliki kunyah. Bahkan ada buku judulnya Al-Kuna wal Alqab, kunyah-kunyah dan laqab para ulama-ulama. Ya. Jadi ini termasuk sunnah. Nabi SAW memberi kunyah kepada para sahabat. Di antaranya kepada istri beliau tercinta, Aisyah. Ummu Abdillah. Di mana beliau mengatakan dalam riwayat Ahmad, wahai Rasulullah, semua istrimu punya kunyah, kecuali saya. Nggak punya kunyah. Kata Nabi, iktani anti umma Abdillah. Kalau begitu berkunyahlah dengan Ummu Abdillah. Dan kunyah itu adalah doa dan optimisme. Makanya kata para ulama, boleh orang itu berkunyah walaupun dia belum punya anak. Boleh berkunyah walaupun dia belum punya istri atau suami. Boleh dia berkunyah walaupun belum punya calonnya. Calon aja belum punya misalkan. Boleh juga. Ya, nggak apa-apa. Buktinya Rasulullah SAW pernah memanggil anak kecil dengan kunyah. Seperti dalam hadis apa? Ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Wahai Abu Umair. Ya, dipanggil, masih kecil, dipanggil dengan Abu Umair, kunyah. Taib. Dari Abul Abbas, Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini anak pamannya Nabi. Karena Abbas itu pamannya Nabi. Karena Nabi punya dua paman yang masuk Islam. Pertama siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib. Yang kedua, Abbas bin Abdul Muttalib. Ini dua paman Nabi yang masuk Islam. Selainnya tidak masuk Islam. Seperti Abu Talib. Ya. Nah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhoi keduanya. Kita katakan keduanya karena Abdullah dan juga ayahnya yaitu Abbas bin Abdul Muttalib paman Nabi, dua-duanya adalah sahabat. Jadi kalau ada seorang sahabat, ayahnya juga sahabat, maka kita doakan dua-duanya. Kita mengatakan radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhoi keduanya. Ini adab kita kepada para sahabat Nabi, mendoakan mereka dengan kebaikan. Sebagaimana dalam surat Al-Hasyr, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ihwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, setelah Muhajirin dan Ansar, mereka mengatakan, ya Allah ampunilah kami dan orang-orang yang mendahului kami dalam keimanan. Ya, orang-orang yang mendahului kami dalam keimanan. Siapa yang mendahului kita dalam keimanan? Para sahabat. Taib. Qala kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman. Saya
suatu hari pernah dibonceng di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yakni Nabi pernah membonceng sahabat Ibnu Abbas ini, ya, di atas kendaraan. Dalam riwayat yang lain di atas keledai. Ya, zaman dulu ya, belum ada sepeda motor, belum ada mobil. Jadi memboncengnya di atas keledai. Dan ini menunjukkan apa? Tawaduknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Biasanya kalau presiden, raja itu yang dibonceng ya, tapi beliau yang bonceng. Dan ini juga menunjukkan kepada kita keutamaan Ibnu Abbas. Karena beliau dipilih dibonceng Nabi. Kalau dibonceng itu berarti dekat dengan Nabi SAW. Di sana ada beberapa sahabat yang dibonceng oleh Nabi. Dikumpulkan oleh Imam Ibnu Mandah dalam bukunya yang menarik dengan judul Kitab Ardafun Nabi. Ya, Ardafun Nabi. Sahabat-sahabat yang pernah dibonceng sama Nabi. Jadi ada daftarnya, ada sekitar 36 sahabat Nabi yang pernah dibonceng oleh Nabi. Berarti salah satunya siapa? Ibnu Abbas. Ibnu Abbas. Lalu faqala ya hulam, wahai anak kecil, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai anak kecil, inni uallimuka kalimat, aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfazillaha yahfadka, jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah menjagamu. Ihfazillaha tajidhu tujahak, jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya kamu mendapati Allah ada di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah, kalau kamu mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau kamu minta pertolongan, mintalah pertolongan hanya kepada Allah saja. Wa'lam, ketahuilah, annal ummata law ijtama'at ala ay yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah bahwa seandainya semua umat berkumpul untuk memberi suatu manfaat kepadamu, maka mereka tidak dapat memberi manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah untukmu. Wa in ijtama'u ala ay yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Sebaliknya, jika mereka berkumpul untuk memberi suatu kemadharatan, bahaya kepadamu, maka mereka tidak dapat memberi madharat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan atasmu. Pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Taib. Hadis ini ayyuhal ikhwah memberikan kepada kita banyak faedah. Ya, banyak faedah. Tadi sudah diantaranya pertama apa? Tawaduknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau yang bonceng, padahal beliau adalah seorang nabi. Ya. Yang kedua, menunjukkan keutamaan sahabat Ibnu Abbas karena beliau dibonceng sama Nabi. Ya, dibonceng sama Nabi. Dan ada beberapa sahabat yang dibonceng oleh Nabi. Ya, seperti juga Mu'ad bin Jabal, ya, Usama, ya, dan lain sebagainya, sahabat Jabir, dan telah dikumpulkan oleh siapa tadi? Al-Imam Ibnu Mandah dalam bukunya Ardafun Nabi. Orang-orang yang dibonceng oleh Nabi. Sekitar 36 sahabat. Ya, dikumpulkan sama beliau dalam riwayat-riwayat hadis. Dari hadis ini juga dapat kita ambil faedah, yaitu ya, hendaknya memanfaatkan waktu untuk mendidik anak. Memanfaatkan waktu untuk mendidik anak. Jadi Nabi ini lagi bonceng, tapi beliau memanfaatkan waktu tersebut untuk mendidik anak.
mengajarkan anak. Oleh karenanya orang tua juga bisa melakukan. Sambil di mobil, sambil nganter anak, ya, atau naik sepeda motor, atau becak, ya, misalkan sambil nganter ke sekolah, itu sambil dikasih nasihat. Justru itu biasanya malah nyantol. Ya, malah nyantol. Makanya ulama tarbiyah, mereka mengatakan ada 3 waktu yang sangat bagus untuk memberi nasihat kepada anak. Dan semuanya diambil dari hadis-hadis Nabi. 1, saat bonceng anak tadi. 2, saat makan bareng sama anak. Makan bareng sama anak. Makanya dianjurkan kita kalau makan itu makannya apa? Bareng. Jangan anaknya di kamar makan sendiri sambil mainan game. Ya, bapaknya sendiri sambil nonton TV. Ya, ibunya sendiri makan di dapur, ya, sendiri-sendiri makannya. Jangan. Kalau bisa apa? Ngumpul. Itu sekalian untuk memberi apa? Nasihat. Bagus. Seperti yang dilakukan oleh Nabi juga. Ketika beliau pernah makan bersama Umar bin Salamah, anak tirinya. Kemudian tangannya keratelan kemana-mana. Ditegur oleh Nabi SAW, ya gulam, sammillah, wa kul biyaminik, wa kul mimma yalik. Wahai anak kecil, kalau makan bacalah bismillah. Makanlah pakai tangan kanan. Makanlah yang terdekat denganmu. Ini saat makan itu. Apa hasilnya? Kata Umar bin Salamah, wa tilka tu'mati ba'du. Setelah aku ditegur sama Nabi tersebut, begitulah cara makanku. Ini nyantol betul. Yang ketiga, waktu yang pas juga untuk memberi nasihat kepada anak saat anak sakit. Saat anak sakit. Kenapa? Karena anak saat sakit itu biasanya manja. Dia butuh perhatian dari orang tua. Ya. Makanya dulu pernah juga Nabi SAW menjenguk anak orang Yahudi. Anak orang Yahudi. Anak kecil. Anaknya orang Yahudi. Bapaknya itu orang Yahudi. Dianya juga Yahudi. Ya, pas sakit dijenguk sama Nabi SAW. Kemudian ditawari untuk masuk Islam. Ya, dia ngelirik kepada bapaknya. Bapaknya mengiyakan. Ati Abul Qasim. Ikuti Abul Qasim. Akhirnya dia bersyahadat. Setelah mengislamkan anak tersebut, Nabi mengatakan, Alhamdulillah alladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari neraka. Itu saat anak apa? Sakit. Jadi intinya mengajari anak, mendidik anak, itu kita harus pinter-pinter cari celah waktu yang pas. Salah satunya tadi 3 waktu tersebut. Ya, jadi kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Gak mesti ngajarin anak itu seperti seorang ustadz kepada jamaahnya. Ya, innal hamdalillah nahmaduhu. Wahai anak-anakku misalkan. Gak mesti seperti itu. Ya, kita menanamkan kepada anak kita, ya. Nah, jangan lupa sholatnya. Nah, ya, jadi anak yang baik, nanti kalau ketemu sama ustadznya atau ustadzahnya begini, ya, dan begini, itu kita tanamkan sejak apa? Sejak kecil. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini juga adalah hendaknya bagi kita ketika menyampaikan nasihat kepada anak itu dengan lemah lembut. Dengan lemah lembut. Diambil dari mana? Ya hulam. Ya hulam. Karena ini panggilan kasih sayang. Panggilan kasih sayang. Seperti juga yang dilakukan oleh Luqman Al-Hakim. Tatkala dia menasehati anaknya. Dan saya ingatkan kepada orang tua ya. Baca surat Luqman. Baca surat Luqman. Terutama nasihat Luqman kepada anaknya.
Itu pelajaran-pelajaran parenting, pendidikan anak ada di situ. Ya, supaya kita bisa meneladani bagaimana sosok Luqman ketika menasehati anaknya. Di antara nasihat yang diabadikan dalam Al-Quran, nasihat Luqman, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu. Surat Luqman ayat 13. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya. Dia manggil anaknya itu dengan apa? Bunayya. Bunayya dalam bahasa Arab itu panggilan yang lembut, panggilan kasih sayang. Ya. Mungkin kalau bahasa Indonesianya Ananda gitu ya. Atau anakku sayang dan seterusnya. Panggilan-panggilan bahasa halus gitu. Artinya apa? Kita kalau menasihatin anak, panggil dengan panggilan yang lembut. Panggilan yang menyenangkan. Jangan belum-belum udah manggilnya, anak goblok sini. Misalkan. Ya. Anak nakal misalkan. Jangan. Karena kalau kita panggil dengan panggilan yang menyenangkan, dia akan mudah untuk menerima nasihat. Tapi kalau belum apa-apa udah dihina, ya dibully sama orang tuanya, ya akhirnya apa? Hatinya berontak. Hatinya berontak. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam surat Ali Imran ayat 159, "Fabima rahmatin minallah lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik." Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, hendaknya engkau berlemah lembut kepada mereka. Andaikan kamu kasar, keras, mereka akan bubar dari kamu. Itu orang dewasa loh. Disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menasehati itu dengan lemah lembut. Jangan kasar wahai Muhammad. Karena kalau kasar mereka nggak bakalan terima dakwahmu. Kalau itu orang dewasa saja disuruh lembut, apalagi anak-anak. Maka ini perhatian bagi kita sebagai orang tua dan juga para guru, para ustadz, para ustadzah. Jangan ya mendidik anak dengan kekerasan. Jangan mendidik anak dengan ya kekerasan, dengan kasar. Hendaknya bagi kita untuk mendidik mereka dengan apa? Lemah lembut, ya dengan lemah lembut. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini juga adalah hendaknya bagi kita menanamkan pendidikan tauhid kepada anak sejak dini. Hendaknya bagi kita mendidik anak kita dengan pendidikan apa? Tauhid sejak dini, sejak kecil ditanamkan tauhid. Perhatikan tadi kata Nabi alaihi salatu wassalam. Ihfazillaha yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta sama Allah SWT. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta pertolongan sama Allah SWT. Ini tauhid apa tidak? Tauhid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Ya, Nabi nggak mengajarkan, wah Ibnu Abbas nanti kalau kamu butuh apa-apa bilang saya. Enggak. Ya, biasanya kita kalau orang tua kadang ngajari anak kita apa? Begitu, nanti kalau kamu butuh apa-apa, ya gampang, ngomong aja sama Abi, ngomong aja sama Umi. Kita harus merubah ya pendidikan seperti itu. Kita ajarkan kepada anak itu apa? Bergantung itu sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia nggak bergantung sama orang tua, nggak bergantung kepada temannya, nggak bergantung kepada ustadznya, nggak bergantung kepada siapapun. Dia bergantungnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah ini perlu kita tanamkan pada anak-anak kita, tauhid. Ini pendidikan nomor 1 yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita sebelum yang lain. Bahkan sebelum mengajarkan anak-anak Al-Quran. Para salaf dahulu begitu. Mereka sebelum belajar Al-Quran ditanamkan dulu apa? Tauhid. Jangan sampai nanti anak kita pinter hafal Al-Quran tapi jadinya kuburiyun. Sufi. Ya, nanti. Jangan. Sekarang banyak
mungkin langsung dianukan Al-Quran, pinter Al-Quran, tapi tauhidnya amburadul, akhlaknya bobrok. Ya. Nah, kemarin viral ada anak yang membuli temannya, ya, nggak taunya hafid Al-Quran katanya. Ya. Apa artinya hafid Al-Quran kalau dia tauhidnya, akhlaknya bobrok? Jadi tanamkan kepada anak-anak kita itu apa? Ya, tauhid terlebih dahulu sebelum yang lain. Dan ini juga yang diterapkan oleh Luqman Al-Hakim dalam Al-Quran. Dalam surat Luqman ayat 13 tadi, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, janganlah kamu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menduakan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman paling besar. Oleh karenanya, para ikhwan dan akhwat, pendidikan anak, materi yang perlu kita tanamkan kepada anak itu, yang paling penting itu 3. Pertama, tauhid. Ya, tanamkan tauhid. Tentunya dengan bahasa yang mudah ya, yang dipahami oleh anak. Jangan terlalu detail juga. Tauhid terbagi menjadi 3. Pertama, rububiyah. Dalilnya ini misalkan. Ya, yang sederhana saja dengan bahasa yang dicerna oleh anak. Haddisun nasa bima ya'rifun. Kata sahabat Ibnu Mas'ud, bicaralah dengan manusia itu dengan kadar akal mereka, dengan yang kadar pemahaman mereka. Jangan terlalu tinggi-tinggi dulu. Ya, jangan yang tinggi-tinggi dulu, bahasa yang mudah bicara dengan anak. Ya. Apalagi yang kita aja orang tua baru dapat pelajaran itu mungkin setelah umur 50 tahun, kita langsung ajarkan kepada anak kita. Enggak juga. Jadi pakai bahasa yang udah bertahap, sedikit demi sedikit. Yang paling penting mengena. Jadi yang pertama apa? Tauhid. Yang kedua, kita tanamkan kepada anak-anak kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajarkan anak-anak kita bagaimana wudhu yang benar, sholat yang benar, puasa, itu dilatih. Makanya Nabi mengatakan, muru auladakum bis sholah wahum abna'u sab'in, wadribuhum alaiha wahum abna'u ashrin. Perintahkan anak-anak kalian sholat kalau sudah berumur 7 tahun. Pukul mereka kalau nggak mau sholat kalau sudah berumur 10 tahun. Ya, sholat diajak. Kalau sudah berumur 7 tahun ya. Kalau kurang daripada itu, jangan dibawa ke masjid dulu. Kalau bisa. Karena sebelum 7 tahun itu belum memayyiz. Dan sebelum memayyiz, anak itu sholatnya belum sah. Nah itu, anak kalau belum memayyiz, sholatnya belum sah. Karena belum ada niat. Makanya kadang sholat dia mungkin takbiratul ikhram, habis itu kabur. Ya kan? Karena dia belum punya niat. Belum punya niat. Artinya kita bawa ke masjid pun, anak 3 tahun, 4 tahun dibawa ke masjid itu percuma. Sholatnya belum sah. Bahkan seringkali apa? Malah lari ke sana ganggu yang lain. Jadi kalau bisa tidak bawa ke masjid. Tapi kalaupun memang dibawa ke masjid, kondisikan. Jangan sampai mengganggu yang lainnya. Baik. Kemudian kita ajari mereka juga puasa dan lain sebagainya. Yang ketiga, yang kita ajarkan kepada anak yang paling penting juga adalah apa? Adab. Adab makan, adab tidur, adab kepada orang tua. Ini kita ajarkan. Ya, kita tanamkan sejak kecil. Seperti tadi Nabi SAW menanamkan kepada anak tirinya, Umar bin Salamah, apa? Suruh makan, baca Bismillah. Makan pakai tangan kanan. Karena anak ini kadang kalau nggak dilatih, dia makannya pengennya pakai tangan kiri. Jangan dibiarkan, dilatih. Diingatkan. Besok bandel lagi, diingatkan lagi. Ya, begitu. Dengan penuh apa? Kesabaran, dengan lemah lembut. Insya Allah nanti akan terbiasa
dengan benar. Taip. Intinya, ayyuhal ikhwah, hadis ini hadis yang sangat penting sekali yang menunjukkan perhatian Nabi SAW untuk pendidikan anak sejak apa? Kecil. Jadi anak itu sejak kecil sudah diajarkan. Sudah diajarkan. Jangan menunggu besar dulu. Dia biarinlah anak-anak masih kecil, mumpung masih kecil biar dia bermain-main terus. Ya, ntar aja kalau sudah SMA. Ya, kita ngajari anak sudah besar tambah repot. Coba, anak SMA baru diajari sholat, baru diperintahkan sholat. Nah itu ngajak tawuran. Ya, bisa-bisa minggat dia. Ya kan? Karena istilahnya dia sudah susah. Kenapa Nabi SAW menyuruh anak umur 7 tahun sudah dilatih sholat? Padahal dia belum balik. Umur 7 tahun sudah balik apa belum? Belum. Tapi dilatih. Supaya apa? Supaya nanti kalau sudah balik itu sudah terbiasa. Sudah terbiasa. Kita nggak perlu nyuruh repot-repot lagi, dia sudah ngerti, sudah jalan sendiri. Beda kalau baru gede sudah disuruh. Nah ini susah Pak. Makanya Nabi SAW menyuruh kita untuk melatih sejak kecil. Taib. Kemudian tadi masalah yang berikutnya itu tentang masalah takdir. Jadi ditanamkan betul masalah akidah, iman, termasuk iman kepada takdir. Ketahuilah wahai Ibnu Abbas, andaikan semua manusia bersatu padu untuk memberikan manfaat kepadamu, tapi kalau Allah nggak mentakdirkannya kepadamu, nggak bakalan terjadi. Sebaliknya, walaupun semua manusia bersatu padu untuk membahayakan dirimu, kalau Allah SWT nggak mentakdirkan, nggak bakalan terjadi. Ini tauhid betul-betul ditanamkan. Sehingga anak itu nggak bergantung kepada selain Allah SWT. Bergantungnya sama Allah SWT saja. Ya. Sebagian orang ngajari anaknya dari kecil udah nggak bener. Dari kecil udah diajari pakai jimat. Ya kan? Kadang anak kecil bahkan bayi sudah dikasih kalung jimat. Ya, ini untuk penangkal. Ya. Akhirnya bergantungnya kepada apa? Selain Allah Subhanahu wa taala. Kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ajarkan kepada anak kita sejak kecil itu bergantung sama Allah Subhanahu wa taala. Bukan bergantung kepada selain Allah Subhanahu wa taala, termasuk kepada apa? Jimat-jimat tadi. Ya. Nah, berikutnya. Hadis yang ketiga. Keutamaan anak soleh. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari sahabat Abu Hurairah. Ya, karena Abu Hurairah tadi beliau itu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis ya. Maka jangan bosan ketemu hadis diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. Ya. Dan jangan kaget karena memang beliau banyak meriwayatkan hadis. Padahal kalau dari sisi kedekatan Abu Bakar dan Umar tentu lebih dekat sama Nabi. Tapi yang paling banyak meriwayatkan hadis Abu Hurairah. Kenapa? Karena kalau Abu Hurairah itu fokus. Di saat Abu Bakar beliau kerja, Umar kerja, Abu Hurairah fokus. Makanya beliau termasuk Ahlus Suffah yang tinggal di masjid. Di saat orang muhajirin berdagang, orang ansor di kebun, Abu Hurairah di masjid. Bahkan beliau pernah kelaparan, sampai pernah pingsan karena nggak ada yang dimakan. Ya, itu Abu Hurairah radhiyallahu an. Tapi masya Allah, ya beliau akhirnya banyak membawakan hadis dan sekarang ya berkat hadis-hadis beliau seakan-akan beliau masih hidup. Selalu didoakan oleh setiap orang yang membaca hadis. Setiap kali disebut namanya, orang-orang mendoakan dia. Radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoinya. Anin Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan lupa untuk bersolawat kepada beliau. Karena bersolawat
itu tanda cinta kepada Nabi. Salah satu tanda cinta kepada Nabi adalah dengan bersolawat. Dahulu dikatakan, man ahabbak aksara min dzikrik. Siapa yang mencintaimu, maka dia akan sering menyebut namamu. Qala, beliau mengatakan, idza mata ibnu Adama inqata amaluhu illa min salas. Apabila manusia meninggal dunia, maka terputus semua amalnya. Jadi maksudnya kalau sudah meninggal dunia, udah terputus. Gak bisa beramal lagi. Karena beramal itu ketika orang masih hidup. Kayak Nabi Imam Ahmad bin Hanbal pernah mengatakan, ad-dunya daru amal, wal akhiratu daru jaza. Dunia itu tempat beramal, sedangkan akhirat tempat pembalasan. Ya, tempat pembalasan. Taib. Kecuali min salasin, dari 3 perkara. Ya, dari 3 perkara. Jadi manusia kalau sudah meninggal dunia terputus, nggak bisa beramal lagi. Kecuali dengan 3 hal ini. Walaupun dia sudah meninggal dunia, ya, maka pahalanya terus mengalir. Apa itu? Sodaqotun jariyah. Sodakoh jariyah. Seperti orang wakaf, ya, tanahnya untuk masjid, untuk sekolahan, untuk pondok, untuk berdakwah. Ini sodakoh jariyah. Yang kedua, au ilmun yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Misalkan Imam Bukhari, Imam Muslim, mereka udah meninggal dunia, tapi punya ilmu yang bermanfaat. Apa itu? Kitab karyanya, Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Sehingga dipelajari, ya, kitab-kitab beliau. Dapat pahala apa enggak Imam Bukhari, Imam Muslim? Dapat. Setiap kali orang membaca hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, itu Imam Bukhari Muslim dapat pahala, Pak. Masya Allah. Ya. Taib. Demikian juga kalau seorang itu punya murid yang menyebarkan ilmunya. Ya. Makanya para ulama atau para ustadz biasanya mereka punya murid. Nanti muridnya nyebarkan ilmu ke kampungnya. Punya murid lagi, muridnya punya murid lagi. Nah, Masya Allah. Itu termasuk ilmu yang bermanfaat juga. Awaladun salihun yad'u lahu. Ini yang menjadi pembahasan. Karena pembahasan kita adalah hadis-hadis seputar anak. Yang ketiga, yang bermanfaat kepada orang yang udah meninggal dunia, adalah anak yang saleh yang mendoakan untuk kedua orang tuanya. Baik. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita, pertama, bahwa kesolehan anak itu bermanfaat bagi orang tuanya setelah meninggal dunia. Jadi walaupun orang tuanya meninggal dunia, kalau dia punya anak-anak yang saleh, yang mendoakan untuk orang tuanya, bermanfaat, Pak. Doanya nyampe kepada orang tuanya. Ya, bahkan transfer pahala yang dihadiahkan oleh anak kepada orang tuanya nyampe. Masya Allah. Ini kalau memiliki anak-anak yang saleh. Kenapa? Karena anak itu adalah bagian dari usaha orang tuanya. Nabi SAW pernah mengatakan, inna atyaba ma akala rajulu min kasbih wa inna waladahu min kasbih. Sesungguhnya sebaik-baik yang dimakan oleh seorang itu adalah dari usahanya. Dan anak itu termasuk usaha orang tua. Itu termasuk bagian dari usaha orang tua. Bahkan seperti tadi yang sudah kita sampaikan juga ya, anak itu bisa bermanfaat bagi orang tuanya bukan hanya di alam barzah, tetapi juga di akhirat. Sebagaimana dalam hadis, inna Allaha la yarfa'u darajatal abdi yaumal qiyamah
Allah akan mengangkat derajat seorang hamba di surga. Fayaqul ya Rabbi anna li hadza. Lalu orang itu heran, ya Allah dari mana ini? Lalu kata Allah, fayaqul bistighfari waladika laka. Ini karena doa dan istighfar anakmu untukmu. Jadi ini memberi semangat kepada kita ya untuk pertama berarti semangat untuk nikah. Nah, ini bagi yang masih jomblo, jombloan, jomblowati, covisa, jomblo fisabilillah. Nah, berarti harus semangat untuk nikah. Kenapa? Karena gimana mau punya anak kalau enggak nikah, kan gitu. Nah, berarti ini anjuran untuk punya nikah. Kemudian juga ini memberi motivasi kepada kita juga untuk punya anak. Ya, jangan terpengaruh sama tadi child free. Itu orang yang nikah tapi nggak mau punya anak. Ya, karena kalau dia nggak punya anak, kasihan nanti nggak ada yang mentransfer pahala untuknya, nggak ada yang mendoakan untuknya. Ya, nah, yang juga motivasi bagi kita untuk mendidik anak. Untuk mendidik anak. Jadi kalau yang sudah punya anak, didik dengan baik. Kenapa? Karena dalam hadis ini ada kata waladin soleh. Anak yang soleh. Jadi nggak semua anak. Tapi anak-anak yang soleh. Dan anak itu menjadi soleh kalau dididik dengan baik. Didoakan oleh orang tuanya. Dia nggak mungkin langsung lahir langsung jadi soleh gitu. Nggak mungkin. Ya. Tetapi butuh apa? Doa dan ikhtiar dari orang tuanya. Ya. Nah, bagaimana caranya supaya kita punya anak kita ini soleh, Ustadz? Ya, satu, doa. Jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya diberi anak yang soleh. Kalau kita misalkan udah lama nikah belum dikaruniai, jangan putus asa untuk berdoa. Karena tidak ada yang mustahil ya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu doa Nabi Ibrahim dalam surat As-Saffat ayat 100, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah berikan kepadaku anak-anak yang soleh, keturunan yang soleh. Itu Nabi Ibrahim loh. Soleh itu apa sih? Ya, soleh itu apa? Atau istri solehah, suami yang soleh, anak yang soleh, ibu yang solehah. Apa maksudnya soleh itu? Ya, definisinya apa? Definisi soleh adalah al-qaim bihaqqillah wa haqqi ibadah. Orang yang menunaikan hak Allah dan hak manusia. Itu namanya soleh. Yani dia orang yang baik sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubungannya dengan Allah baik. Dan hubungannya dengan sesama manusia juga baik. Itu namanya soleh. Ini banyak nih namanya soleh. Perempuan namanya Siti Solihah, Nur Solihah, banyak. Mar'ah Solihah. Tapi masalahnya, dia benar solihah apa enggak? Jangan-jangan cuma namanya doang. Nah, jadi soleh itu tadi, dia baik hubungannya dengan Allah. Berarti sholatnya, puasanya, ya, sodakohnya. Kemudian baik sama manusia. Akhlaknya sama manusia juga baik. Itu namanya soleh. Jadi kalau anak yang soleh berarti anak yang dia baik sama Allah SWT. Ya, sholatnya, puasanya, ngajinya. Dan dia juga baik dengan sesama manusia. Suka berbuat baik, tidak menyakiti orang. Ramah dengan orang. Nah, jadi yang pertama tadi apa? Caranya supaya kita punya anak yang soleh. Doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bahkan kalau tidak mengapa juga kita meminta doa kepada orang-orang soleh yang masih hidup, tawassul dengan orang-orang yang
masih hidup ya, orang-orang soleh, gak apa-apa. Ya, dulu banyak para sahabat bawa anaknya kepada Nabi Muhammad SAW minta didoakan. Itu boleh. Yang gak boleh itu kalau tawasul kepada yang sudah mati. Nah itu gak boleh. Tapi kalau dia masih hidup, dia orang soleh, minta kita untuk didoakan, gak apa-apa. Ya, dulu banyak para sahabat datang kepada Nabi. Demikian juga ya, siapa para salaf dahulu. Termasuk misalkan Hasan al-Basri. Hasan al-Basri seorang tabi'in yang mulia. Itu saat masih kecil itu dibawa kepada Umar bin Khattab. Kemudian didoain sama Umar bin Khattab. Allahumma faqihu fiddin. Ya Allah pinterkan dia dalam masalah agama. Yang kedua, ayyuhal ikhwah, di samping berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara kiat adalah mensolehkan diri kita sebagai orang tua. Maksudnya bagaimana? Kalau kita pengen anak yang soleh dan soleha, ya berarti kita sebagai orang tua juga harus soleh dan soleha. Karena al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu tergantung kepada amal perbuatan. Kalau kita baik, maka Allah akan kasih balasan memiliki anak yang baik. Makanya perhatikan dalam surat Al-Kahfi ayat 82. Ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang petualangan Nabi Khidir dengan Nabi Sulaiman. Dengan Nabi Musa alaihi salam. Petualangan Nabi Khidir dengan Nabi Musa alaihi salam. Saat Nabi Khidir bangun rumah yang dindingnya mau roboh ya. Apa kata beliau? Wa ammal jidaru fakana lihulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma salihah. Adapun tembok itu kenapa saya bangun? Karena itu adalah milik dua anak yatim di kota tersebut. Di bawah tembok itu ada ya harta karunnya, peninggalan orang tuanya. Wakana, ini yang menjadi pembahasan. Wakana abuhuma salihah. Bapaknya kedua anak yatim ini adalah orang yang soleh. Maksudnya apa? Karena bapaknya yang soleh, akhirnya dijaga oleh Allah SWT anak-anaknya. Walaupun udah meninggal dunia. Gak usah khawatir. Sekarang banyak orang tua mengkhawatirkan masa depan anak-anaknya. Sehingga semuanya diasuransikan. Ya, asuransi untuk masa depan anaknya, pendidikannya, asuransi kecelakaan, asuransi rumah, semuanya diasuransikan. Bahkan ada sebagian orang mengasuransikan ginjalnya, ya. Ini kenapa? Karena dia kurang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala tentang masa depan anak-anaknya. Selama kita itu saleh, selama kita bertakwa, jangan cemas. Allah Subhanahu wa taala pasti apa? Menjaga anak-anak kita. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan menjagamu, menjaga keluargamu, menjaga hartamu. Ya begitu. Makanya, ikhwan, kalau kita pengen anak-anak yang soleh, berarti kita harus berusaha menjadi orang tua yang soleh. Ya. Dahulu Sa'id bin Jubair, muridnya Ibnu Abbas, pernah mengatakan, Inni la'azidu fi salati min ajli ibni hadha. Saya menambah ya solatku, yakni solat-solat sunnah saya perbanyak, dengan harapan agar anak-anakku kelak dijaga oleh Allah SWT. Agar kelak anak-anakku dijaga sama Allah SWT. Artinya apa? Dia berusaha untuk memperbaiki dirinya, itu untuk kebaikan anak-anaknya juga. Karena dia yakin dengan memperbaiki dirinya, Allah akan jaga juga keluarganya. Ya, jadi ini kaidah penting. Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung kepada amal perbuatan. Kalau kita baik, insya Allah kita akan dikasih anak-anak yang baik. Kalau kita berbakti sama orang tua, anak-anak kita pun akan berbakti kepada orang tua. Birru aba'akum tabarrakum abna'ukum.
Berbaktilah kepada bapak-bapak kalian, ibu-ibu kalian. Niscaya anak-anak kalian pun akan berbakti kepada kalian. Ya. Sebaliknya kalau kita durhaka sama orang tua kita, jangan kaget kalau anak kita juga durhaka sama kita. Menarik. Pernah dulu diceritakan ada seorang anak nyeret bapaknya dari rumah sampai gapura desa. Diseret. Setelah nyampe gapura, bapaknya mengatakan, "Nak, nyeretnya sampai sini saja. Karena dulu bapak nyeret kakekmu cuma sampai sini aja." Paham maksudnya? Karena dulu dia pernah menyeret orang tuanya, sekarang diseret sama anaknya. Itu al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung kepada amal perbuatan kita. Ya. Taib. Dan di antara kiat untuk memiliki anak yang soleh juga adalah memilih istri yang soleha. Ya, memilih istri yang soleha. Karena buah itu tak jauh dari pohonnya. Buah tak jauh dari pohonnya. Makanya kita dianjurkan ya sebelum menikah itu untuk memilih pasangan yang soleh. Para akhwat milih calon imam yang baik. Agamanya, akhlaknya. Ikhwan juga begitu. Jadikan prioritas utama ketika menikahi seorang akhwat itu adalah apa? Agamanya, akhlaknya. Ya. Sebagaimana kata Nabi SAW, tungkahul mar'atu li'arba. Wanita itu dinikahi karena 4. Karena nasabnya, karena hartanya, karena kecantikannya, karena agamanya. Lalu, fadfar bidatid din taribat yadah. Ya, pilihlah yang karena baik agamanya, niscaya kamu akan bahagia. Dan di antara kiat juga untuk memiliki anak yang saleh-salehah adalah mendidik mereka dengan baik. Mendidik mereka dengan baik. Kita didik dengan agama Islam, didik dengan Quran, didik dengan hadis. Jangan cuma dunia. Sekarang banyak orang hanya mendidik anaknya dengan pendidikan dunia. Akhirnya lahir generasi yang cerdas dalam masalah pengetahuan, tapi minim dalam masalah agama. Akhirnya rusak, bejat. Walaupun mungkin dia punya kecerdasan. Walaupun mungkin dia punya IQ yang bagus. Tapi kalau tidak dididik dengan agama, ya, tidak dididik dengan Quran, dengan hadis, ya, maka yang terjadi adalah ya anak-anak tersebut anak-anak yang rusak moralnya. Taib. Demikian juga yang tidak kalah pentingnya juga kiat untuk menjadi memiliki anak yang saleh, yang salehah adalah ya memberikan teladan yang baik kepada mereka. Memberikan teladan yang baik kepada mereka. Karena anak itu banyak niru sama orang tuanya. Anak banyak niru dari orang tuanya. Maka hendaknya bagi kita untuk menjadi teladan yang baik untuk anak-anak kita. Ya. Dan di antara kiat juga untuk memiliki anak yang saleh adalah ngasih makan mereka dengan harta yang halal, bukan dengan harta yang haram. Nabi SAW pernah bersabda, la yadkhulul jannah lahmun nabata min suhtin. Tidak masuk surga daging yang tumbuh dari harta yang haram. Ya, kita sebagai orang tua, terutama para ayah ya, hendaknya mencari nafkah yang halal. Pekerjaan-pekerjaan yang halal. Jangan sampai kita menafkahi istri kita, anak kita dengan harta yang haram. Sehingga nggak diberkahi oleh Allah SWT dan itu berpengaruh. Ya, berpengaruh. Betapa banyak orang yang menafkahi keluarganya dengan harta yang haram, akhirnya anaknya rusak.
Anaknya rusak. Salah satu penyebabnya adalah karena orang tua ngasih nafkah dengan harta yang haram. Karena ini punya pengaruh. Dan di antara kiat juga untuk memiliki anak-anak yang saleh adalah memilihkan teman yang baik untuk mereka dan menjauhkan mereka dari teman-teman yang rusak. Ya. Karena anak itu suka niru sama temannya. Bahkan banyak anak itu lebih terpengaruh sama temannya daripada sama orang tuanya. Makanya dahulu pernah dikatakan awwalu fasadis sibyan ba'dhuhum min ba'd. Kerusakan anak itu karena terpengaruh sama temannya. Awal kerusakan anak terpengaruh sama temannya. Maka pilihkan teman-teman yang baik. Ya. Taib. Kemudian juga di antara kiat juga adalah mengajak mereka hadir dalam majelis ilmu. Jadi membiasakan mereka ke tempat-tempat yang baik. Supaya mendapatkan doa, mendapatkan keberkahan, ya. Supaya kelak mereka juga terbiasa dengan tempat-tempat yang baik. Humul qaumu la yashqa bihim jalisuhum. Mereka itu adalah suatu kaum yang tidak akan merugi orang yang berteman dengan mereka. Ini tentang keutamaan majelis ilmu ya. Jadi walaupun mungkin anak kita mungkin belum paham, ya pokoknya hadirkan saja. Hadirkan saja. Yang penting kita bisa mengkondisikan ya. Bisa mengkondisikan. Itu bagus untuk menjadikan anak-anak kita mendapatkan keberkahan dalam majelis ilmu. Ya. Berikutnya hadis yang keempat. Mengajarkan Al-Quran kepada anak. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma dari sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya. Tufiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ana ibnu ashri sinin. Waqad qara'tul muhkam. Fakultu lahu wa mal muhkam qala al mufassal. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu beliau mengatakan Rasulullah SAW wafat. Umurku baru 10 tahun. Jadi Ibnu Abbas itu termasuk sahabat sigar, kecil saat Nabi masih hidup. Ya. Makanya beliau berumur panjang setelah setelah wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjadi ulama rujukan setelahnya. Rasulullah SAW wafat saat itu saya baru berumur 10 tahun. Waqad qara'tul muhkam. Dan saya sudah membaca, menghafal al-muhkam. Lalu Syu'bah bertanya, wamal muhkam? Apa itu muhkam? Beliau menjawab al-mufassal, yaitu al-mufassal dari Al-Quran. Mufassal itu maksudnya surat-surat yang belakang itu. Surat-surat yang belakang yang mulai dari surat Al-Hujurat. Ya, mulai dari surat Al-Hujurat sampai An-Nas. Nah, itu nanti ada, kalau dalam ilmu Al-Quran itu ada namanya Tiwalul Mufassal. Itu Al-Hujurat sampai An-Naba. Sampai Al-Mursalat. Nanti An-Naba sampai Ad-Duha namanya Awsatul Mufassal. Pertengahan Mufassal. Kalau Ad-Duha sampai An-Nas itu namanya Kisarul Mufassal. Kisarul Mufassal. Mufassal itu artinya dia antara ayat per ayat itu pendek. Antara ayat per ayat itu pendek. Beda dengan surat-surat depan ya. Itu kan panjang-panjang. Panjang-panjang. Tapi kalau surat-surat belakang itu kan pendek-pendek itu. Pendek-pendek. Nah, makanya dia dinamakan Mufassal. Jadi maksudnya umur 10 Ibnu Abbas itu sudah menghafal Mufassal. Sudah menghafal Al-Mufassal dari Al-Quran. Hadis ini menunjukkan kepada kita apa? Ya, menunjukkan kepada kita ayyul ihwah, ya, hendaknya bagi kita sebagai orang tua
mengajarkan anak-anak kita Al-Quran. Ajarkan kepada anak-anak kita itu Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Al-Quran adalah sumber ilmu. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian itu yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Minimal tadi. Minimal yaitu apa? Surat-surat pendek. Masa sih orang tua nggak bisa ngajarin ya surat-surat pendek kepada anaknya? Itu manfaatnya untuk orang tua sendiri lah. Ketika kita mengajarkan anak-anak kita, minimal Al-Fatihah misalkan. Itu setiap kali nanti anak kita membaca Al-Fatihah, kita dapat pahalanya. Jangan sampai yang dapat pahala, guru TK, guru TPA, kita orang tuanya malah gak dapat pahala. Ya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, man allama ayatan min kitabillah, kana lahu sawabuha matuliyat. Barang siapa yang mengajarkan satu ayat dari Al-Quran, maka baginya pahala selama ayat itu dibaca. Jadi artinya misalkan kita ngajari anak kita surat Al-Fatihah. Selama anak itu membaca surat Al-Fatihah kita dapat pahalanya. Bayangkan Al-Fatihah itu dibaca setiap sholat. Setiap sholat. Ya, nanti dia setiap sholat sejak kecil sampai dewasa, setiap sholat membaca Al-Fatihah, kita dapat pahalanya. Ya kan? Nah, demikian juga surat-surat pendek lah. An-Nas, Al-Falaq, ini. Kalaupun nggak bisa semuanya, ya mungkin berat ya kalau ngajarkan semuanya. Apalagi kita bukan ahlinya misalkan. Minimal. Gitu. Ya, supaya kita yang mendapatkan apa? Pahala. Ya, jadi mari kita berusaha untuk mengajarkan anak-anak kita itu apa? Al-Quran. Sebelum yang lainnya. Jangan sampai pinter dia nyanyi tapi nggak pinter ngaji. Sekarang banyak anak-anak Masya Allah pinter. Dangdutan pinter apal ini apal. Tapi suruh baca surat ini nggak apal. Ya, padahal surat-surat yang mudah misalkan. Nah ini berarti ada yang salah dalam pendidikan kita yang perlu kita perbaiki. Dahulu Abdullah bin Isa, seorang ulama ussalaf, pernah mengatakan, la tazalu hadhil ummatu bi khair ma ta'allama wildanuhal Qur'an. Senantiasa umat ini dalam kebaikan selama anak-anak mereka mempelajari Al-Quran. Selama anak-anak mereka mempelajari Al-Quran. Maka ini juga PR buat kita semuanya sebagai orang tua ya. Demikian juga orang-orang yang punya kemampuan. Kita perbanyak tuh. Sekolah-sekolah yang menitik beratkan kepada apa? Agama, kepada Quran, kepada hadis. Ya, sekarang kalau pendidikan umum udah banyak Pak. Udah banyak. Yang kurang ini pendidikan apa? Agama yang kurang. Ya, bahkan sebagian orang kadang bingung juga naruh anaknya di sekolah di mana. Maka ini PR buat kita semuanya, ya untuk bikin lembaga-lembaga Al-Quran, lembaga-lembaga agama untuk anak-anak kita, ya supaya mereka harapannya lebih baik lah daripada orang tuanya. Ya, orang tuanya hafal juz 30, anaknya 30 juz. Nah, harapannya kan gitu. Orang tuanya juz 30, juz amma. Ya, anak-anaknya harapannya 30 juz. Nah, tapi yang terakhir, Ani bin Abbas radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala al-khala fa wada'tu lahu wudu'an. Dari sahabat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas tadi itu, sepupu Nabi. Anak dari pamannya Nabi SAW. Karena Abbas bin Abdul Muttalib itu pamannya Nabi. Nah beliau punya anak namanya Abdullah bin Abbas.
Semoga Allah meridhai keduanya. Annan nabiyya dakhalal khala. Bahwa Nabi SAW pernah masuk ke tempat buang hajat. Karena Nabi itu manusia biasa. Ya, makanya kita tidak boleh berlebih-lebihan kepada Nabi. Beliau juga manusia biasa, tidur seperti kita juga tidur. Makan seperti kita juga makan. Beliau pernah sakit seperti kita juga pernah sakit. Beliau pernah terluka seperti ya kita juga pernah terluka. Beliau mati sebagaimana manusia yang lain juga mati. Tetapi beliau punya kelebihan. Apa itu? Beliau dipilih sebagai seorang nabi dan rasul. Makanya sikap kita kepada Nabi Muhammad tengah-tengah. Tidak boleh kita berlebihan kepada Nabi Muhammad, tapi kita tidak boleh juga merendahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi SAW pernah masuk ke tempat buang hajat, toilet ya kalau bahasa sekarang. Fawadha'tu lahu wudu'an, maka aku meletakkan air wudu untuknya, nyiapkan. Ini padahal masih kecil ini Ibnu Abbas. Tadi umur berapa Nabi meninggal dunia? Beliau masih 10 tahun. Berarti ini Nabi masih hidup. Berarti belum nyampe 10 tahun. Ya, belum 10 tahun. Beliau pernah tidur ya sama Nabi SAW. Di kasurnya Nabi SAW. Karena salah satu istri Nabi itu bibinya beliau. Siapa? Ada yang tahu? Salah satu istri Nabi itu bibinya Ibnu Abbas. Siapa? Maimunah. Maimunah salah satu istri Nabi itu bibinya Ibnu Abbas. Bibinya Ibnu Abbas. Karena masih kecil gitu ya. Karena beliau masih kecil saat itu. Jadi pas waktu Nabi SAW bermalamnya sama Maimunah. Beliau pernah tidur ya sekasur bertiga tuh. Sama Nabi, sama Maimunah, sama Ibnu Abbas. Karena masih kecil saat itu. Ya. Kenapa beliau tidur di rumahnya Rasulullah SAW? Kata beliau, saya ingin melihat bagaimana ibadah Nabi di rumahnya. Bagaimana beliau malam hari. Ternyata Nabi itu tengah malam sudah apa? Bangun untuk sholat malam. Maka beliau pun ikut bangun. Saat Nabi masuk toilet, Ibnu Abbas nyiapkan. Nyiapkan apa? Air wudhu. Ketika keluar Nabi SAW, beliau kaget. Ternyata sudah ada yang menyiapkan. Faqala man wadha'a hadha. Siapa yang meletakkan ini? Siapa yang menyiapkan air ini? Fa'uhbira. Maka dikabarkan. Yani mungkin Maimunah tadi yang mengabarkan. Bahwa yang menyiapkan itu siapa? Ibnu Abbas. Ya, si kecil Ibnu Abbas. Faqala. Maka Nabi SAW bersabda. Allahumma faqihhu fid din wa allimhu at-ta'wil. Maka Nabi mendoakan, ya Allah pahamkan dia, ya Ibnu Abbas, dalam agama dan ajarkan dia ta'wil, yaitu tafsir Al-Quran. Tafsir Al-Quran. Nabi mendoakan karena tadi Ibnu Abbas sudah nyiapkan. Karena Nabi itu salah satu akhlak beliau membalas kebaikan orang yang telah berbuat baik kepada beliau. Kalau ada orang yang berbuat baik, maka beliau akan balas. Ini akhlak. Ya, akhlak yang mulia. Yang diajarkan di dalam Islam. Man sona'a ilaikum ma'rufan fakafi'u. Siapa yang telah berbuat baik kepada kalian, balaslah kebaikannya. Fa illam tajidu ma tukafi'u fad'u lahu. Kalau kalian gak bisa membalasnya, minimal apa? Doakan dia. Ya, minimal doakan. Jangan sampai kita ini ada orang yang berbuat baik sama kita, tapi kita malah membalas dengan kejelekan. Seperti peribahasa apa? Air susu dibalas air tuba. Atau seperti kacang lupa kulitnya. Jangan sampai kita memiliki akhlak buruk seperti itu. Kalau kita membalas kebaikan dengan keburukan, berarti kita lebih jelek daripada binatang. Kenapa? Binatang itu, coba lihat anjing. Anjing itu, tuannya yang telah berbuat baik kepada anjing, wah, dia akan membalas kebaikan tuannya. Disuruh ngapain pun, dia akan
Ya, mau. Karena dia balas budi kepada tuannya tadi yang telah berbuat baik sama dia. Makanya ada sebuah buku yang ditulis oleh seorang ulama, judulnya memang agak nyelekit, tapi ini fakta. Ya, judulnya Tafdhilu Al-Kilab ala kathirim mimman labisa siyab. Keutamaan anjing dibandingkan kebanyakan orang yang berpakaian. Itu kalau terjemahannya itu. Maksudnya apa? Itu ditulis oleh seorang ulama melihat sebuah fenomena tadi. Banyak orang-orang yang balas air susu dengan air tuba tadi. Membalas kebaikan dengan keburukan. Ya. Banyak orang-orang yang durhaka akan kebaikan yang berbuat baik kepada dia. Intinya ayyuhal ikhwah dari hadis ini adalah apa? Pertama, anjuran bagi kita untuk mendoakan ya anak-anak kita. Sebagaimana Nabi SAW mendoakan untuk Ibnu Abbas. Maka hendaknya bagi kita pun demikian. Mendoakan untuk anak-anak kita. Mendoakan murid-murid kita. Supaya mereka semakin semangat. Karena doa itu adalah tanda cinta paling tinggi. Tanda cinta paling tinggi itu adalah doa. Kalau kita betul-betul mencintai seorang, maka kita akan mendoakan kebaikan untuk dia. Ya. Dan saya ingatkan juga kepada kita sebagai orang tua, jangan mendoakan keburukan untuk anak-anak kita. Terutama kalau lagi marah biasanya. Kalau lagi jengkel. Oh, tak doain kamu apa? Kuala, tak doain kamu celaka. Jangan. Doakan yang baik untuk anak-anak kita. Karena doa orang tua itu mustajab. Salah sudah awatin la turat. Ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah wada'watul walid liwaladihi. Doanya orang tua kepada anak. Ya, doanya orang tua kepada anak. Diceritakan Syekh Sudes, dulu kecilnya Syekh Sudes, Imam Masjidil Haram. Dulu kecilnya, namanya anak kecil ya biasalah ya, kadang nakal-nakal gitulah. Ya, pas pernah ibunya jengkel sama Syekh Sudes itu. Waktu itu masih kecil. Tapi apa dia doakan? Tak doakan kamu jadi imam Masjidil Haram. Itu doa ibunya. Dan ternyata subhanallah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau marah gitu aja. Doain yang baik-baik untuk anak kita. Ya, tak doakan kamu nanti jadi ulama, tak doakan kamu jadi anak yang soleh. Ya, begitu. Dulu Fudail bin Iyad juga punya anak nawakal. Udah dididik, dinasehatin. Akhirnya dia berdoa kepada Allah SWT. Ya Allah, aku sudah capek mendidiknya. Ya, maka aku serahkan kepada Engkau. Ya, akhirnya Allah SWT menyadarkan anaknya. Ibnul Jauzi juga demikian. Jadi gak mesti ya, ulama terus anaknya juga baik gitu, gak mesti juga. Bahkan banyak ulama kemudian anaknya juga nakal, anaknya nggak mengikuti jejak orang tuanya. Tapi mereka berdoa kepada Allah SWT sehingga merubah. Ya, bisa merubah anak-anak mereka. Intinya faedah yang paling penting dari hadis ini adalah apa? Anjuran bagi kita untuk mendoakan anak-anak kita dengan doa-doa yang baik. Terutama di waktu-waktu yang mustajab. Ya, senakal apapun anak kita, jangan doakan yang jelek. Karena doa orang tua itu mustajab. Nanti kalau dikabulkan beneran, nangis nanti. Ya, nanti nangis beneran. Demikian ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana pendapat Ustadz mengenai ilmu parenting yang sekarang marak, yang ilmu tersebut metodenya diambil dari orang-orang barat yang notabene orang-orang kafir. Apakah kita bisa mengambil ilmu tersebut? Jazakumullahu khairan.
ilmu parenting yang paling bagus, ilmu parenting yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita mau ilmu parenting, ya ambil dari Al-Quran, ambil dari hadis Nabi Muhammad SAW. Itu jauh lebih baik, lebih barokah. Ya, seperti tadi kita belajar dari parenting dari Luqman Al-Hakim. Kita parenting dari hadis-hadis Nabi seperti ini. Ini sudah cukup. Tapi kalau misalkan mau mengambil dari ilmu-ilmu orang kafir pun, selama tidak bertentangan dengan syariat, silahkan. Tidak mengapa. Tapi yang paling penting itu adalah kita mengambilnya dari Al-Quran dan Sunnah. Itu yang paling penting. Tapi apakah kalau misalkan ngambil parenting dari orang-orang barat terlarang secara mutlak? Tidak juga. Karena selama itu tidak bertentangan dengan syariat, maka itu diperbolehkan. Kecuali kalau ilmu parentingnya bertentangan dengan syariat, maka tidak boleh diambil. Makanya ini perlu kita selektif, kita filter juga. Tidak semua ilmu parenting dari metode-metode barat kemudian kita terima begitu aja. Contoh, sering dalam ilmu parenting itu ada yang sering mengatakan apa? Jangan bilang kepada anak, jangan. Kita sering dengar seperti itu. Jangan bilang kepada anak kata jangan, jangan ini, jangan itu nggak boleh dalam ilmu parenting, ya. Tapi dalam Al-Quran, tadi surat Luqman ayat 13, la tusyrik billah, jangan berbuat syirik. Berarti boleh, ya boleh. Demikian juga dalam ilmu parenting biasanya anak masih umur 3 tahun, 4 tahun, udahlah biarin main aja. Ya, nggak usah diajarin dulu. Ya, suruh main-main aja. Itu nggak benar juga. Artinya, jadi kesimpulannya, bolehkah kita mengambil? Pertama, yang paling utama kita ambil ilmu parenting itu dari Al-Quran dan Sunnah. Dan itu sebenarnya sudah cukup. Karena Islam itu agama yang sempurna. Baik. Adapun ilmu-ilmu parenting dari barat, maka ini diperinci. Kalau yang tidak bertentangan dengan syariat, maka boleh diambil. Karena Nabi pun sebenarnya tidak melarang secara mutlak. Kalau masalah-masalah dunia, masalah-masalah hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat, Nabi juga kadang mengambilnya. Ya, seperti misalkan ilmu menulis, kemudian juga dulu Nabi strategi perang parit itu tidak ada dalam Islam, tapi Nabi mengambilnya walaupun itu dari orang kafir karena nggak bertentangan dengan syariat. Tapi kalau ilmu-ilmu parenting dari barat yang bertentangan dengan syariat, maka tidak boleh untuk diambil. Ya, dengan demikian maka yang paling penting adalah yang lebih selamat juga, lebih barokah tatkala kita mengambil ilmu parenting itu dari Al-Quran dan Sunnah, dari Islam. Ya, karena kalau dari ilmu barat berarti kita harus memfilter dulu. Ya, jangan-jangan filter kita bolong. Menurut kita baik, nggak taunya ternyata bertentangan dengan syariat. Wallahu a'lam bishawab. Tayyib, barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.